Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, dan bisa mengikuti setiap kegiatan pembelajaran ini dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelas tolong untuk memimpin bacaan doa pada pertemuan hari. Silakan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi ini, yang baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Untuk menguatkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon kalian berdiri. Ikuti nanti apa yang di dalam kayak kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Mudah-mudahan hari ini hadir semua ya. Amanda, Hadir. Sofian ada, ya. Anfini, Hadir. Delvina, Hadir. Kamila, Hadir. Restu, Hadir. Siti, Hadir, Pak. Puja, Hadir. Keke. Hadir, Pak. Oke. Alhamdulillah hari ini pembelajaran masih terkait dengan pembelajaran yang sebelumnya, karena ini bagian dari subtema yang ketiga. Pertemuan sebelumnya adalah terkait dengan bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, yang subtema selanjutnya berkaitan tentang apa? Mensolatkan dan menguburkan jenazah. Dan yang terakhir pada pengurusan tata cara pengurusan jenazah ini adalah terkait dengan subtema takziah dan ziarah kubur. Ada yang sudah paham tentang bagaimana takziah dan ziarah kubur? Belum. Mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini kita akan paham tentang ziarah dan takziah dalam menurut Islam dan tata cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Perlu diingat, materi ini setidaknya sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena memang di dalam ajaran Islam
ternyata penghormatan Islam terhadap manusia itu tidak hanya ketika masih hidup, tapi ketika yang sudah meninggal pun ajaran Islam itu sangat memperhatikan. Tidak hanya sampai dengan jenazah itu dikuburkan, tapi juga ada kesempatan untuk menghormati orang yang sudah meninggal itu dengan cara bertakziah. Tujuannya apa? Nah, inilah kita akan sangat penting. Kenapa kita perlu bertakziah kepada orang yang sudah meninggal? Karena untuk memberikan, menghibur dan lain sebagainya, betul ya? Nah, nanti ziarah kubur bagaimana? Untuk mengingat apa? Nah, ini bagaimana nanti tentang takziah dan ziarah kubur? Sangat menyesal kalau misalkan kalian tidak menyimak dengan baik. Oke, siap ini? Siap. Tujuan pembelajaran pada hari ini setidaknya ada beberapa hal yang menjadi target pembelajaran. Ya, setidaknya kalian akan mampu menegaskan dalil tentang ziarah kubur. Kemudian kalian juga akan mampu bagaimana ketentuan dan tata cara takziah. Selanjutnya juga kalian akan mampu menganalisis tata cara ziarah kubur dengan baik. Ya. Dan selanjutnya kalian juga akan mampu menganalisis apa sih hikmah pelaksanaan adanya ziarah kubur dan takziah. Paham ya? Target pertemuan hari ini seperti itu. Apakah kalian pernah takziah dan ziarah kubur? Oke, saya minta salah seorang takziahnya kemana, kalau ziarahnya kemana? Siapa yang berani? Ayo cerita. Ayo silakan. Saya Pak. Saya pernah ini takziah ke tetangga. Tetangga. Meninggal. Iya, bermain kan. Oke. Karena tetangga dekat dia kan. Kalau nggak datang ngaluh ya. Iya. Enak juga. Kalau ziarah kubur belum pernah. Kalau ziarah belum pernah ya. Kalau kakek nenek? Enggak. Enggak. Di kampung. Oh di kampung. Tapi nanti kalau ada kesempatan pulang kampung, minimal sebagai bukti kita bakti kepada orang tua kita tetap harus ziarah. Oke? Tapi rata-rata di sini sudah pernah takziah ya? Oke. Ziarah kubur? Pernah ke makam para wali? Pernah. Kemana? Kemana ya? Luwinanggung. Oh iya, Ada juga sini ya? apa yang namanya lupa Pak? Oke, yang pasti pernah ya, lupa ya. Tapi misalnya kita adalah untuk mendoakan kepada orang-orang yang memang kategorinya sebagai orang-orang yang soleh. Oke? Oke, silakan. Oke, perhatikan gambar ya. Ini setidaknya ada foto 1, foto 2. Coba dari foto 1 dan foto 2 ini saya ingin kalian memberikan komentar. Apa yang janggal? Apakah ini lazim? Apakah ini no problem Pak, emang udah zaman ya, udah tren kayak gini. Ada yang mau komentar silakan. Oke, silakan. Menurut saya kota yang pertama itu kurang lazim. Seharusnya kan kalau ziarah kita kayak berdoa untuk yang sudah meninggal. Ini malah foto-foto. Selfie ya. Iya, harusnya mencari dengan sesuatu. Ini nggak pas ya. Nggak pantas. Mungkin ini artis kali ya meninggal. Iya, tapi nggak begitu. Fans ya. Oke, yang kalau foto kedua apa yang janggal? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Yang lain coba ada yang melihat kejanggalan? Itu makamnya didudukin. Makamnya didudukin. Ada lagi? Makamnya didudukin itu. Iya, kita Ini ya, makam ini ya, diinjek-injek ya. makamnya dipakai. Oke, berarti dua gambar ini setidaknya merupakan masalah. Contoh di mana ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita yang memang sebetulnya ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Oke? Sebelum Bapak mulai materi lebih jauh, ya, biar kalian tambah jos, tambah semangat, dan tambah bergairah belajarnya. Coba kita berdiri terlebih dahulu. Nanti Bapak akan tayangkan, kalian ikuti ya. Kita akan bergembira bersama.
Oke, siap? Siap. Yuk, ikutin. Ayo, semangat. Tangan diputar, tangan Putar-putar, diputar-putar. Makna dan waktu takziah. Makna takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Terkait dengan waktu, Islam menggariskan tentang waktu takziah itu cukup 3 hari. Hal ini bertujuan bukan sekadar tidak berlama-lama menanggung kesedihan, tetapi juga memberikan semangat untuk meneruskan hidup secara normal bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan hukum takziah adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah dilakukan jika kita melakukan adalah akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan ya tidak dampak hukum. Tapi Islam sangat menganjurkan untuk kita bisa memberikan sedikit hiburan kepada orang yang dalam keadaan duka. Itulah Islam. Islam itu sangat indah ajarannya. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya, hikmah ziarah kubur. Yang pertama, hikmah ziarah kubur itu adalah mengingat kematian. Tentu kalau kita melihat makam, melihat kuburan, tentu yang kita ingat adalah bahwa kita juga akan nyusul mereka. Yang kedua adalah dapat bersikap zuhud. Apa itu zuhud? Menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Jadi cinta terhadap dunia itu yang memang benar-benar kita tinggalkan. Kenapa? Karena di dunia ini tidak selamanya gitu. Kemudian yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Nah, ini akan menjadi pengingat kita juga bahwa harus berbuat baik kepada siapapun di dunia ini. Dan yang keempat, untuk mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Artinya kalau kita selalu mengingat kematian, berziarah kepada kubur, dan mendoakan jenazah yang ada di dalamnya, tentu itu akan berbalik juga kepada kita. Nanti kita juga akan seperti itu dan akan kembali kepada kita. Kita akan banyak yang mendoakan. Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Selanjutnya Bapak akan membagi ke dalam 3 kelompok. Nanti kalian akan sebutkan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, nanti yang 1 berkumpul ke yang 1, 2 ke 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, 1 yang nanti berkumpul ke 1, 2 berkumpul di 2, 3 berkumpul di 3. Hitungan ke 10 harus sudah terbentuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, geser-geser. Oke. Kelompok berapa? 1, Ini? Nah, ketuanya sudah ada? Ya, ketuanya ada? Nah, ini ada ketuanya? Oke. Setelah kalian berkumpul di kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, dan 3, Bapak sudah ini ya. Coba kalian buka di laptop masing-masing kelompok kalian coba buka. Itu ada link LKPD, ya, link LKPD nanti akan kalian
apa yang ada di sana, lembar tugas itu kalian diskusikan dan kalian kerjakan. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke, Bapak berikan waktu selama 20 menit untuk mengerjakan apa yang ada di LKPD tersebut. Silakan. Anak-anak sekalian, ini salah satu sumber belajar yang Bapak buat sebagai penguat, ya, penguat dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi, sehingga kalian beberapa menit, ya, kurang lebih sampai dengan 5 menit, kalian saksikan video sebagai salah satu sumber belajar materi terkait dengan takziah dan ziarah kubur. Kalian simak ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Tayangan berikut ini merupakan video pembelajaran tentang tata cara takziah dan ziarah kubur sesuai dengan syariat Islam. Video ini dapat kalian jadikan sebagai salah satu sumber belajar. Baiklah, anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Kadang teman kita tentang apa yang tidak tahu kita pindah harinya Kita dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, karena tadi yang terlebih dahulu menyelesaikan tugasnya adalah kelompok 1. Oleh karena itu kami persilahkan nih kelompok 1 untuk maju ke depan, kemudian menyajikan apa yang sudah kalian diskusikan tadi, dan yang lain menyimak. Sekiranya ada yang tidak paham, kalian tanyakan. Kalau nggak setuju, kalian seru, kalian diskusikan kembali. Oke, paham ya? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kami. Perkenalkan, nama saya Puja. Nama saya Sita Rahmadanti. Nama saya Kamila Naksaraka. Nama saya Dr. Fadalin. Berikut adalah pembelajaran secara di video pertama itu ada tugas 1, praktik ziarah kubur. Pada gambaran tadi sudah diperlihatkan, yang sudah kita kami menemukan adalah tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena terlihat pada foto 1 yang tadi di mana ibu-ibu sedang berfoto di sebuah makam, dan yang kedua juga sama, peziarah menduduki makam, di mana adab dalam berziarah adalah tidak menduduki makam. Oleh karena itu,
foto kedua dan pertama adalah gambaran ziarah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Untuk yang kedua, setelah menyimak video tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa tata cara takziah yaitu menyampaikan doa untuk kebaikan, hindari pembicaraan yang menambah sedih, hindari canda tawa, usahakan ikut hingga proses menguburkan, membuat makanan bagi keluarga yang tertimpa musibah. Yang ketiga, berdasarkan hadis tersebut, hikmah takziah dan ziarah kubur yaitu mengingatkan kematian dan bersikap syukur, selalu ingat berbuat baik, mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada, kami akan menutup presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke alamnya. Oke, setelah ini Bapak ingin kalian memberikan apa ya? Merefleksikan apa yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan hari ini. Ya, Bapak akan berikan kesempatan. Coba siapa yang ingin berkomentar, berpendapat terhadap materi pada hari ini. Silakan. Oh iya, keren. Siapa dulu ya? Oke, dulu ya. Salma dulu ya. Oke, silakan Salma. Refleksinya bagaimana? Dari materi yang telah disampaikan pada hari ini, saya dapat mengambil bahwa saya jadi lebih tahu gimana cara takziah yang baik dan benar, tentang ziarah kubur, tentang tata caranya yang selama ini kita anggap hal biasa, ternyata di dalam itu banyak hikmahnya dan bisa lebih diterapkan lagi nanti di kedepannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan untuk Salma. Nah, ini siapa lagi? Rini dan Rama. Siapa dulu mau kira-kira nih? Rini dulu ya. Rini dulu. Silakan Rini. Dalam materi yang saya ambil, yang saya simpulkan, takziah itu adalah untuk mendoakan seseorang yang telah meninggal, dan diberi waktu 3 hari. Tujuannya buat biar nggak ngelamain, Nggak terlalu lama dalam kesedihan gitu ya. Kalau yang ditinggalkan juga Bisa move on lagi. Orang habis. Ada lagi? Oke, good. Tepuk tangan yang untuk Rini. Jadi kata kunci dari Rini itu harus move on. Yang terakhir nih. Menurut saya jadi lebih tahu bahwa ternyata takziah itu hukumnya sunnah, karena sebelumnya saya pikir itu wajib, karena kan itu jadi hal lazim yang biasa dilakukan kan setiap orang meninggal pasti kita takziah, dan saya pikir itu hukumnya wajib. Jadi setelah saya belajar hal ini, jadi saya tahu kalau itu bahwa sunnah. Sunnah ya. Jadi hukum dari takziah itu ya kita baru tahu bahwa hukumnya adalah sunnah. Sebelumnya wajib. Iya, saya pikir wajib. Oke, berarti ada manfaatnya kan? Tepuk tangan dong untuk Oke, Bapak ingin menguatkan bahwa betul tadi kesimpulan yang disampaikan oleh sama Rini dan Rama dan yang lain juga, bahwa setidaknya ada nilai, ada hikmah yang terkandung dalam takziah dan ziarah kubur. Yang tadi sudah disampaikan itu seperti itu, alhamdulillah. Tapi pada prinsipnya Islam itu ajaran yang paling sempurna dan paling universal, dan ini sangat bermanfaat. Islam tidak hanya mengatur tentang terhadap orang-orang yang masih hidup, tapi juga menghormati terhadap orang-orang yang sudah tiada. Inilah indahnya ajaran Islam. Ya, itu kesimpulan yang bisa dapat kita ambil pada pelajaran hari ini. Maka harus melalui tes akhir pada pertemuan hari ini. Nah, ini linknya. Ya, silakan kalian buka, boleh buka handphonenya, ya, diklik diketik di ini, di pencarian, kemudian kalian kerjakan. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal proses. Silakan. Sebelum kita tutup dengan sama-sama berdoa, Bapak ingin mengingatkan bahwa
ke depan akan ada ulangan harian. Ya, jadi tolong kalian baca-baca lagi materi dari mulai subtema yang pertama, kedua dan sampai yang sekarang, sehingga kalian akan mendapatkan nilai harian yang memang utuh ya. Jadi Bapak minta tugasnya kalian membaca kembali materi-materi sebelumnya dan kalian juga diskusikan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Paham sampai sini? Paham. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa bersama-sama, yaitu dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.